Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak mata kuliah Kriminologi kelas C. Di hari ini eh, saya akan melanjutkan pada pertemuan ke-8. Kenapa pertemuan ke-8? Karena nanti di slide terakhir itu saya akan menunjukkan sesuatu soal pertemuan ke-5, 6, dan 7. Baik, hari ini kita akan berbicara soal kejahatan dan penjahat. Next. Beberapa istilah soal kejahatan. Bonger mengatakan kejahatan merupakan perbuatan antisosial. Jadi antisosial itu adalah berlawanan dengan masyarakat yang kemudian dia mendapat reaksi dari negara. Tentu ya, karena berlawanan dengan masyarakat, maka dia harus berhadapan dengan negara. Kalau itu tidak berlawanan dengan masyarakat, tentu akan negara fine-fine saja untuk menyikapinya. Kemudian Sutherland mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan. Jadi setiap perbuatan tercela itu ketika filter masuk ke dalam hukum kita, maka ini adalah dianggap sebagai tindakan yang merugikan. Dan tentu saja sama seperti apa yang disampaikan oleh Bonger tadi, bahwa hal-hal yang merugikan ini adalah hal-hal yang sama dengan antisosial atau perbuatan yang antisosial. Dan tentu pula negara akan bertindak dengan soal itu. Kemudian Becker, kejahatan adalah perilaku yang menyimpang sebagai akibat dari cap atau label terhadap perilaku tersebut. Ketika manusia itu kemudian berkumpul dalam sebuah community atau kemudian disebut sebagai masyarakat, maka pasti dan tentu, sekali lagi ya, ini nanti juga untuk slide-slide berikutnya ya, pasti dan tentu akan muncul penyimpangan-penyimpangan. Dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini adalah seringkali dianggap sebagai tindakan yang menghalangi cita-cita itu menjadi terwujud. Nah, ketika saya membimbing anak KKN itu, berkali-kali saya membimbing anak KKN. Sudah 6-7 tahun ini insya Allah, 30 anak KKN yang saya bimbing di satu desa itu, 30-31 anak yang saya bimbing di desa itu, mereka kemudian berkumpul untuk berbicara soal bagaimana program itu berjalan dengan baik. Bagaimana KKN yang mereka jalani di desa itu berjalan dengan baik. Dan mesti dan pasti muncul 1-2 orang, 1-2 mahasiswa itu yang kemudian berusaha untuk menyimpang dari keadaan-keadaan itu. Ya, dan ini dianggap sebagai tindakan-tindakan yang menghalangi tercapainya program-program yang ingin mereka lakukan. Ya. Salah satu contoh, sering bangun siang, ya, tidur terlalu malam. Padahal di tempat KKN itu tidak menguntungkan ya posisi tidur malam sampai jam 12. Padahal mereka pekerjaan dan lain sebagainya itu paling sampai jam 9 atau jam 10. Selebihnya kemudian harus bangun dan jam 7 sudah mulai bekerja kembali. Dan ini kemudian mendapat cap label ya, kemudian disampaikan kepada dosen pembimbing, saya selaku dosen pembimbing, kemudian mungkin kalau saya dianggap sebagai negara, maka tindakan yang dapat saya lakukan adalah merekomendasikan untuk ditindak kepada DPPM atau kemudian nilainya yang tidak bisa maksimal. Nah, itu yang dalam lingkup kecil ya, salah satu dalam lingkup kecil. Jadi kejahatan itu adalah identik dengan perbuatan yang menyimpang. Pun perbuatan antisosial adalah perbuatan yang menyimpang. Perbuatan menyimpang itu juga merugikan, apa yang seperti disebut oleh Sutherland. Kemudian Queenie ini levelnya lebih tinggi lagi ya, karena dia menyebut kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan. Ya, kalau yang diciptakan berarti ada kesengajaan untuk menciptakan. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan pada soal negara? Ya, maka apa yang dikatakan Queenie ini masuk kepada frasa berikutnya, akibat dari rumusan yang diciptakan secara politis dan terorganisasi oleh yang berwenang. Artinya kejahatan atau perbuatan yang menyimpang itu muncul karena ada sesuatu hal yang baru yang dimunculkan. Seperti halnya undang-undang, seperti halnya hukum yang kita buat. Sehingga perbuatan-perbuatan yang
di lapangan yang mungkin orang boleh melakukan itu menjadi dilarang, sehingga nggak boleh kemudian itu dilakukan kembali. Merupakan hasil rumusan perilaku yang diberikan oleh sejumlah orang terhadap orang lain. Nah, ini yang sama seperti frasa kedua tadi ya, akibat rumusan yang diciptakan secara politis. Nah, tetapi apa yang disampaikan Queen ini sebenarnya tidak mengganggu kita, ya, tidak mengganggu kita, tidak mengganggu masyarakat manusia secara umumnya ya. Karena memang kita sendiri yang memang harus menyebut apakah perbuatan itu menyimpang, apakah perbuatan itu merugikan, apakah perbuatan itu berlawanan dengan masyarakat secara umumnya, sehingga patut dan layak dianggap sebagai suatu hal yang jahat. Oke, next. Kejahatan menurut Stephen Bock. Kejahatan cenderung meningkat. Ya. Saya itu sebenarnya miris ya ketika kemudian membuat tulisan soal kejahatan yang kemudian dari tahun ke tahun itu kemudian menunjukkan bahwa di lapas itu semakin meningkat, sehingga menjadi problem tersendiri bagi negara. Apakah kemudian semakin nambah lapasnya, ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan keempat, ya, di situ kan banyak ada data-data yang saya sampaikan. Ataukah kemudian melakukan restoratif justice ya terhadap golongan-golongan masyarakat yang kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut yang dianggap kemudian dapat dimaafkan ya, tetapi tetap dilakukan proses-proses yang tidak semestinya seperti dalam hukum yang harus masuk ke meja hijau itu. Mayoritas berasal dari kalangan bawah dan golongan terkucil. Ya, saya lebih percaya bahwa blue collar crime atau kejahatan yang dilakukan oleh golongan-golongan bawah itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada white collar crime. Ya, saya lebih percaya itu, dan saya juga lebih percaya bahwa tingkat pendidikan itu memang mereduksi pendidikan itu memang mereduksi orang untuk tidak melakukan kejahatan, karena semakin banyak dia sekolah, ya, maka dia lebih bisa berpikir jauh soal kemudian apakah aku harus melakukan kejahatan ataukah tidak. Ya. Meskipun senyatanya memang masih tetap ada, ya, masih tetap ada. Namanya kejahatan itu sebenarnya tidak juga memandang soal pendidikan tadi, tetapi tetap mesti ada, ya. Namun saya meyakini bahwa kemudian orang-orang yang berpendidikan itu lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu saya punya pikiran-pikiran bahwa memang negara ini yang harus terkait untuk memberantas kejahatan itu negara harus betul-betul fokus ya, bahwa kemudian setiap masyarakat, setiap orang, setiap person yang ada di Indonesia itu harus mengenyam pendidikan yang cukup baik sehingga kemudian dapat mereduksi munculnya kejahatan. Kemudian perilaku jahat bisa timbul karena pengaruh sosial, politik, dan sebagainya. Ya, saya juga masih percaya apa yang disampaikan oleh Stephen Bock ini. Orang jahat itu kan tidak kemudian melulu berasal dari dirinya. Mesti ada yang memancing, mesti ada yang kemudian mempengaruhi ya. Posisi korban itu juga punya peran yang lumayan ya, bukan cukup baik ya, tapi yang lumayan untuk memunculkan kejahatan itu. Coba kalian bisa melihat video perkuliahan saya yang penologi ya, untuk anak-anak 2017. Kalian bisa melihat video-video saya soal korban. Ya, ternyata di sana itu korban itu juga punya peran memunculkan perilaku-perilaku jahat di orang lain. Sehingga banyak penjahat ada karena perbuatannya jahat atau juga karena perbuatannya tidak menyenangkan atau menguntungkan golongan tertentu. Nah, jangan kemudian dari garis bawahi bahwa menguntungkan tidak menyenangkan golongan tertentu atau tidak menguntungkan golongan tertentu ini adalah dianggap sebagai nilai yang minus ya, tetapi
golongan tertentu itu adalah masyarakat, bisa jadi masyarakat secara umum. Sehingga kemudian kembali kepada pengertian-pengertian kejahatan yang disebutkan tadi di awal perkuliahan, perbuatan tersebut tentu merugikan orang lain. Kemudian muncul kejahatan inkonvensional atau perlawanan dari kejahatan yang biasa konvensional itu sebagai produk dari suatu rezim yang berkuasa. Ya. Muncul kemudian extraordinary crime seperti korupsi, ya. Kemudian muncul kejahatan lain, ada korupsi, kemudian muncul kejahatan lain, money laundering. Orang kemudian beranggapan ya money laundering itu jangan dianggap identik dengan soal-soal korupsi ya, tidak. Tapi money laundering itu second crime yang kemudian dia mengekor menjadi parasit bagi kejahatan-kejahatan. Tidak pandang bulu kejahatan apapun. Ya, orang mencuri kemudian uangnya ditaruh di bank untuk menghilangkan jejak, untuk membersihkan uang tersebut dari dosa kejahatan itu. Nah, ini juga bagian dari money laundering. Orang kemudian merampak, kemudian harta rampakannya dimasukkan bank, ya. Kemudian dan ini juga dianggap sebagai suatu money laundering. Jadi membersihkan uangnya itu. Jadi menjadikan seakan-akan uang itu bukan dari hasil kejahatan. Memang harus disadari bahwa namanya konvensional, kejahatan konvensional tentu nanti akan berkembang menjadi inkonvensional. Orang dulu nyolong pakai tangan, ya. Kemudian berkembang menjadi dikembangkan ya di dalam KUHP itu dengan tidak hanya dengan sentuhan tangan, mengambil itu dulu diterjemahkan sebagai dengan sentuhan tangan, tapi kemudian digeser menjadi dengan berbagai alat itu ya. Orang nyolong listrik nggak mungkin pakai tangan, ya pasti dia kemungkinan besar ya mesti kesetrum. Sehingga menggunakan alat-alat yang kemudian dapat mengalirkan listriknya ya dari kabel listrik itu menuju ke tempat yang dia inginkan. Korupsi, ya dulu namanya maling ya, kemudian bergeser karena dilakukan di lingkup yang ada kaitannya dengan uang negara. Siapapun pelakunya, maka ini dianggap sebagai korupsi. Baik itu orang-orang swasta maupun orang-orang PNS ya, pejabat negara dan lain sebagainya. Yang jelas ada pergeseran-pergeseran ya karena peradaban itu yang kemudian menyebabkan kejahatan itu menjadi disebut inkonvensional. Nah, kita tunggu aja nanti sekian tahun berikutnya apa penamaan yang lebih tepat lagi yang diberikan kepada kejahatan dalam bentuk berikutnya itu. The perfect crime, kejahatan yang sempurna, kejahatan yang bersembunyi, sulit dibuktikan, bahkan tidak diketahui apakah perbuatan tersebut jahat atau bukan. Ya, nah, yang kalau kita menyimpulkan ada kemudian pelaku kejahatan, ya pelaku kejahatan itu kemudian dia melakukan perbuatan yang kemudian dianggap masyarakat sebagai perbuatan yang oh ini mulia, ya ini baik dan lain sebagainya. Kita bisa menyimpulkan itu. Ya. Apakah kemudian dulu ketika kisah si Pitung yang kemudian dia melakukan penjarahan dan lain sebagainya terhadap company ya orang Belanda itu kemudian dibagikan kepada masyarakat. Nah, apakah ini perbuatan jahat atau bukan? Dia menolong orang miskin. Ya, merampok bank kemudian uangnya dibagikan kepada orang miskin. Nah, ini apakah perbuatan ini jahat atau bukan? Nah, tentu kalau orang hukum ya melihat peristiwa bahwa kemudian merampok bank, uangnya dibagikan ke masyarakat, tentu kita sebagai orang hukum landasannya adalah oh ini adalah melanggar hukum. Karena apa yang dia lakukan adalah melawan hukum. Sehingga kemudian dia patut untuk dipidana. Kalau orang awam mengatakan oh ini boleh, baik dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang begitu ya. Tapi saya lebih meyakini bahwa sekarang karena kita masyarakat lebih cerdas ya sehingga kemudian mengatakan hal-hal yang kayak begitu ya soal rampok tadi itu yang dibagikan kepada masyarakat tidak punya dan sebagainya tentu ini adalah pasti perbuatan jahat. Next. Kemudian bagaimana soal tipe-tipe penjahat? Ada banyak ya yang saya ambil dari Son Le Cavan ini. Casual offender, mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil dan karena ini tidak dapat disebut sebagai penjahat.
Misal naik motor malam hari tidak menyalakan lampu, tidak memakai helm saat berkendara roda 2. Ya ini banyak ya, casual-casual yang kayak gini ini banyak ya. Tetapi saya pernah bicara dengan dengan seorang dokter ya, bukan dokter hukum. Ya. Beliau mengatakan bagaimana dengan soal ketika malam hari jam 12 malam, orang kemudian berhenti di lampu merah, lampunya masih merah. Tapi karena lihat dari arah berlawanan maupun kanan kiri tidak ada mobil, maka dia melanjutkan perjalanan meskipun melanggar lampu merah tadi. Di mata hukum, iya terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas tadi itu. Dalam hal ini adalah lampu lalu lintas. Ya. Tetapi kemudian beliau bicara, ketika nanti seandainya diberhentikan oleh polisi, maka dia harus bicara soal yang cerdas. Loh, saya lihat kanan kiri nggak ada kendaraan lewat, sehingga kemudian saya harus kemudian eh, melaju saja, wong di depan tidak ada kendaraan, kanan kiri juga tidak ada kendaraan. Jadi potensi kecelakaan itu tidak ada. Ya, lampu lalu lintas itu untuk mengurangi, menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan itu. Nah, jadi saya pikir ini bagian dari jawaban yang cerdas ya. Tetapi kemudian ketika dihadapkan dengan hukum, hukum tidak bisa kemudian melihat hal-hal seperti ini, tetap melanggar. Ya, hal ini seperti tetap melanggar. Nah, kemudian yang kedua, occasional criminal. Bentuk ini dinamakan pada orang yang melakukan kejahatan ringan. Ya, sudah bukan pelanggaran ya. Sudah naik derajat, namanya kejahatan ringan. Misal, pengendara mobil menabrak orang tetapi hanya menimbulkan lecet-lecet saja. Ada juga bilang ini bukan kejahatan ringan. Ya, bagaimana kalau dia niat membunuh? Ya, niat membunuh. Nah, maka kemudian masuk kepada percobaan pembunuhan ketika korbannya hanya lecet-lecet saja. Ya, sehingga masuk pada kejahatan yang berat. Ya. Ya depend on case ya, depend on case. Kalau ini kan case-nya adalah pengendara mobil nabrak orang tetapi lecet-lecet. Ya mungkin diserempet ya karena lecet-lecet ya. Kemudian yang ketiga, episodik kriminal. Kejahatan yang dilakukan sebagai dorongan emosi yang hebat. Ya disadari memang namanya orang pasti punya emosi. Terlebih laki-laki ya. Ya, karena kita berpikir secara akal itu kemudian lebih banyak emosinya itu ya. Saya melihat bahwa laki-laki itu lebih emosi daripada perempuan. Ada kemudian ketika dihadapkan dengan hukum kita itu ada namanya goncangan jiwa yang hebat. Ya, ketika melakukan pembelaan dengan tidak berimbang ya, maka itu harus dihadapkan dengan goncangan jiwa yang hebat. Sayangnya ini kriminologi ya, bukan hukum pidana ya. Kalau hukum pidana saya jelaskan lebih lanjut soal itu. Kemudian white collar criminal atau white collar crime. Kejahatan merupakan akibat dari proses ekonomi yang biasanya dilakukan oleh kalangan pengusaha dan pejabat dalam hubungannya dengan fungsinya. Korupsi termasuk merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ini. Saya pikir ini sudah saya jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat itu, yang saya gabung dengan penologi ya. Saya membedakan di sana white collar crime dengan blue collar crime. Nah, cuman memang secara dampak ya, kalau hitung-hitungan, total hitung-hitungan ya, hitung-hitungan, sekali lagi hitung-hitungan ya. Kalau di total semuanya, antara white collar crime dengan blue collar crime, itu saya pikir sama. Dampaknya itu adalah sama. Loh kok bisa begitu Pak? Kan white collar crime itu contohnya korupsi, ya ngemplang pajak dan lain sebagainya, money laundering dan lain sebagainya. Coba deh kita hitung-hitungan jumlah white collar crime dengan blue collar crime, kejahatan yang dilakukan oleh golongan bawah dengan golongan atas itu, golongan bawah banyak jumlahnya, ya golongan atas tidak terlalu banyak, tapi nilainya besar. Nilai yang dikorup besar. Maling ayam, maling sapi, maling kambing. Ya, tapi kalau di total, maka kemudian dan
Dan blue collar crime itu dampaknya kan langsung. Tapi kalau white collar crime itu memang tidak langsung dampaknya. Blue collar crime ngasih kerugian saat inilah ngasih kerugian. Tapi white collar crime peran kerugiannya mungkin 5 tahun 10 tahun berikutnya. Ya. Jadi punya peran masing-masing soal memberikan kerugian kepada masyarakat maupun negara itu. Dan kalau di total ya sama. Ya. Kerugian apa namanya dihasilkan juga sama. Ya. Kita kalau white collar crime itu tidak ada ya. Di Indonesia tidak ada white collar crime. Maka saya yakin masyarakat setengah bahagia. Ya, masyarakat setengah bahagia. Kalau white collar crime ada dan blue collar crime ada, ya. Maaf, kalau white collar crime ada dan blue collar crime itu tidak ada, maka masyarakat juga setengah bahagia. Dan kita lebih bahagia kalau nggak ada dua-duanya, white collar crime maupun blue collar crime. Artinya adalah kita safe saja, keluar rumah ya safe saja. Dompet jatuh gitu aja tentu pasti kembali ke rumah. Ya seperti di Jepang itu. Nah, oke, geser berikutnya. Habitual criminal. Bentuk kejahatan ini adalah perbuatan jahat yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya residivis. Ya. Orang yang melakukan perbuatan jahat berulang-ulang itu, baik kejahatan yang sama atau kejahatan yang berbeda, itu berarti ada pembinaan yang gagal. Ya, ada pendidikan dan pembinaan yang gagal, pembinaan yang gagal di lapas itu terhadap orang itu. Karena orang itu kan punya gaya-gaya yang berbeda. Sehingga kemudian dengan pembinaan yang modelnya secara secara umum, maka saya yakin mesti ada 1-2 tangan yang terlepas atau orang-orang yang kemudian menjadi tidak diperhatikan. Dan orang-orang yang menjadi tidak diperhatikan ini berpotensi untuk melakukan pengulangan-pengulangan kembali. Ya, sehingga kemudian negara itu perlu mempetakan mana nih orang-orang yang sekiranya nanti dia dapat melakukan kejahatan yang berulang. Dan itu perlu dilakukan untuk pencegahan-pencegahan. Ya. Next, profesional kriminal. Disebut demikian karena kejahatan ini merupakan mata pencaharian atau penghidupannya. Ya. Bahaya ya. Jadi, bayangkan, kita berusaha untuk mencari nafkah, mencari upah, mencari gaji dari pekerjaan-pekerjaan yang halal itu. Umumnya begitu ya, umumnya gitu. Nah, bagaimana dengan profesional kriminal ini? Ya, ketika dia dihadapkan pada soal kejahatan yang kemudian harus menjadi mata pencahariannya, maka kita boleh berpikir bahwa orang-orang yang masuk dalam golongan profesional kriminal ini, dia nggak punya pilihan lain. Keluar dari mata pencaharian pun itu juga susah. Dia pikirannya adalah, kalau saya keluar dari mata pencaharian ini, maka saya nggak bisa makan. Ya. Sama seperti kemudian ketika contoh, pabrik rokok ditutup. Ya, dipaksa ditutup oleh negara, contoh. Kemudian ada yang ngomong, bagaimana dengan buruh-buruh yang bekerja di sana? Mereka makan apa? Ya. Jadi, kalau ini kan pikiran yang kemudian hanya satu langkah ke depan. Coba kita berpikir yang lebih jauh. Ya, mari kita berpikir lebih jauh soal itu. Ya, saya yakin kalau kita sebagai manusia ya, bisa berpikir mencari kemudian bagaimana pekerjaan yang halal-halal itu. Next, organized crime. Bentuk kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan adanya organisasi. Nah, ya bagian dari profesional kriminal ya. Karena di organisasi kejahatan itu juga di dalamnya sebagai mata pencaharian juga. Kalau yang terkenal geng di dunia itu ya Yakuza itu. Ada juga kalau nggak salah Meksiko, lapas atau apa gitu ya. Yang juga ekstrim juga. Nah, saya pernah mendengar Yakuza Jepang itu ketika membunuh orang, salah satu tindakan yang dilakukan membunuh orang, menghilangkan jejak itu ya. Itu kemudian dihancurkan tubuhnya, kemudian dicampur dengan aspal itu, kemudian dibuat jalan itu. Lah kemudian bongkarnya gimana? Bongkar kejahatannya gimana? Nyari DNA-nya gimana? Informasinya yang saya dapat di dalam tulisan itu ketika
DNA manusia ketemu dengan aspal itu menjadi hilang. Ya, saya memang bukan ahli di sana, saya baca artikel yang ditulis. Ya. Seingat saya ada mahasiswa yang pernah meneliti soal itu ketika di Jepang itu. Dan ini mengerikan memang. Coba bayangkan, terus polisi bongkar mau mencari bukti-bukti matinya orang itu gimana? Apa bongkar jalan? Ya, jadi organized ya lebih ekstrim. Kemudian the mentally abnormal criminal. Kejahatan ini dilakukan oleh orang yang mempunyai mental yang tidak normal. Psikopat, ya, dan lain sebagainya. Ya memang kegagalan kita ya. Saya nggak bisa ngomong banyak pada poin 8 ini. Ya memang kegagalan kita ya. Bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat itu memperlakukan orang-orang yang mental tidak normal itu. Bukan kemudian berarti semakin dikucilkan dan lain sebagainya. 9. Non-malicious criminal. Jenis ini adalah kejahatan yang oleh umum disebut sebagai kejahatan, sedangkan pelakunya dianggap bukan penjahat. Nah, ya. Tadi sama seperti contoh di atas, si pitung mungkin ya. Bagian orang mungkin menganggap bukan penjahat, dan lain sebagainya. Next. Insting sebagai penyebab kejahatan. Su Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan yang sengaja. Seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan. Jika sebenarnya terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Nah, ya umumnya kejahatan itu sengaja ya. Pencurian dalam KUHP itu sengaja. Pencurian itu masuk kesengajaan. Nggak ada orang kemudian ke pasar, kemudian barang-barang itu nyantol di bajunya, nyantol di tasnya, kecantol gitu ya, terus dianggap mencuri. Ya nggak bisa karena nggak sengaja. Nah, bagaimana dengan kealpaan? Ya, kalau di jalan kemudian berlubang negara tidak bertindak, ya bagian dari kealpaan. Banyak kejahatan di lapangan, ya bagian dari kealpaan negara juga. Jadi negara harus bertindak dalam soal itu. Saya dulu punya pikiran begini kok. Ide-ide begini ketika saya sampaikan di kelas itu. Pernah suatu ketika daripada polisi itu kemudian menurunkan personelnya di pinggir jalan pagi ya, contoh pagi dan sore hari, membantu kelancaran di jalan dan lain sebagainya. Ya, tiap hari kemudian berulang-ulang begitu. Ya. Bagaimana kalau kemudian polisi itu kemudian membuat patung polisi yang ditaruh di jalan. Suatu ketika diambil, diganti polisi beneran. Karena secara itu ya, di Surabaya itu, kalau nggak salah di depan kebun binatang, ketika belok-belokan itu ada patung polisi. Mau belok gitu ya, seret gitu ya, tiba-tiba saya kaget. Jadi seakan-akan contoh mau berbuat keliru, mau buat jahat. Orang membuat jahat, melihat patung polisi di kejauhan yang dia kira adalah polisi, maka mungkin nggak akan menurunkan niatnya ya, mensreanya itu untuk melakukan perbuatan jahat. Saya yakin turun. Jadi ini bagian dari strategi ya untuk mengurangi kejahatan itu. Dan kalau setiap jalan itu ada polisi, sudahlah itu kemudian urusan SIM nggak usah dilanjutkan. Polisi turun jalan semua. Ya, nggak ada di kantor, di jalan semua. Saya yakin kejahatan itu mesti turun drastis. Karena penjahat itu menggunakan jalan untuk sebagai sarana untuk melancarkan aksi kejahatannya. Ya enggak? Ya, orang mau nyolong ke mall gitu ya. Ternyata di depan mall banyak ada polisi keliling dan lain sebagainya. Turun enggak niatnya untuk melakukan kejahatan? Ya saya yakin. Jadi dalam hal ini ada sebagai deterrent efek permukaan kepada pelaku kejahatan untuk tidak melanjutkan kejahatannya. Ya. Udahlah, untuk SIM itu serahkan institusi lain untuk membuat. Jadi semua kita memang kita memang tahu bahwa jumlah polisi itu tidak banyak.
Jumlah penegak hukum kita ini tidak banyak. Tapi coba bayangkan, kita lebih sering melihat mereka itu di mana? Apakah di dalam kantor ataukah di jalan? Ya. Atau mungkin tidak perlu kantor lah polisi itu, taruh di ditugaskan di jalan. Ya. Bertemu masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat itu merasa bahwa polisi di sekitar kita. Amanlah gitu ya. Amanlah. Nah. Oke, next itu ide-ide saja. Saya pikir ada faedahnya ya ketika kita punya kemudian berpikir dan semoga ada perbaikan soal itu. Mens rea merupakan ukuran ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Ini masuk hukum pidana ini, saya nggak mau cerita banyak. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika itu pikiran itu jahat. Ya. Ada salah satu dosen kita yang jadi hakim itu ya. Saya pernah dengar cerita soal beliau itu memutus tidak bersalah mandor bangunan yang membangun rumah itu berasal dari uang korupsi. Mandor itu nggak tahu apa-apa, tukang itu nggak tahu apa-apa. Dia hanya terima pekerjaan, ya kemudian ini untuk membangunkan ya dibangunkan. Ya, sehingga kemudian dibebaskan oleh beliau dan tim majelis hakimnya itu. Saya pikir ini bagian dari wise-nya kebajikan ya, bijaknya seseorang untuk menghadapi kasus-kasus yang dia harus hadapi. Kalau saya juga merasa iyalah dia nggak tahu soal itu. Nah, ada teman saya cerita ada teman saya. Suatu ketika datang ke rumah saya, dia membawa mobil. Ya, saya dalam batin bagus amat mobilnya ya. Dia punya CV. CV-nya dijual ke temannya, dijual. Ya. Tapi CV itu masih atas nama dia. Suatu ketika temannya itu menang tender, uang negara masuk sana, masuk ke rekeningnya yang masih atas nama rekening teman saya. Sama teman saya, uang itu ditransfer ke rekening yang punya CV yang sebenarnya. Meskipun CV itu masih atas nama dia. Nah, temannya tadi itu tidak melaksanakan tender negara, sehingga dikejar sama kejaksaan. Dia bingung datang ke saya bukan advokat, ya saya dosen. Sebenarnya dia salah datang ke saya, tapi saya jelaskan, karena teman saya jelaskan. Dia tanya, apakah saya dapat dipidana, apakah saya dapat menjadi tersangka? Saya jawab, nggak bisa, kamu nggak tahu kok. Ya, asal kamu bisa buktikan bahwa CV itu kamu jual ke temanmu. Ya, apakah saya turut serta? Enggak, kamu nggak tahu. Kalau temanmu itu menyeleweng dari tender, kamu nggak bakal dapat menjadi tersangka, nggak bakal. Ya. Kemudian, apakah saya turut membantu? Ya enggak lah. Sekali lagi kamu tidak tahu bahwa temanmu akan menyelewengkan dana itu. Temanmu akan melakukan kejahatan, kamu nggak tahu. Maka nggak bisa masuk ke turut serta ataupun nggak bisa masuk turut membantu, bahkan turut serta nggak bakal bisa. Ya. Akhirnya masih nggak percaya. Ya udah, saya ajaklah ke pengacara ya. Di pengacara kemudian ngomong, ya kamu bisa dapat tersangka, kamu bisa menjadi tersangka. Saya dalam batin, loh kok bisa jadi tersangka? Saya nggak mau panjang lebar, saya nggak mau berdebat dengan pengacara yang saya datangin itu ya. Akhirnya ya sudahlah, kita ngomong banyak di situ 2 jam, akhirnya pulang ke rumah. Dia sama teman saya masih bingung, karena saya ngomongnya kawan saya nggak bisa jadi tersangka. Kemudian pengacara itu ngomongnya dapat jadi tersangka. Seiring berjalannya waktu, ternyata omongan saya lebih terbukti. Sampai detik ini teman saya tidak tersangka. Dia tidak jahat, ya. Nggak ada pikiran-pikiran dia jahat. Kan dia hanya jual CV, kemudian kawannya yang membeli CV itulah yang berbuat jahat. Oh, dipanggil jaksa, ya datang saja, ceritakan. Nah, kamu nggak punya niat jahat kok. Nah, jadi saya pikir
apa yang saya sampaikan ke dia itu merupakan hal yang menyenangkan ya untuk kawan saya ini. Sampai detik ini ya, itu kejadian 3 tahun lalu. Sampai detik ini kawan saya nggak tersangka. Kan dia nggak salah. Nah, oke, next. Kejahatan dan masih kejahatan dan masyarakat. Kejahatan tidak bisa ditilik dari fenomenanya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Ya, tadi di beberapa slide berikutnya sebelumnya ya, saya sampaikan itu, bahwa kejahatan menurutku ini juga diciptakan, kemudian dia nggak boleh dipisahkan, karena orang berbuat jahat itu mesti ada pancingannya, ya, mesti ada yang memancing. Ya, dan yang mancing itu ngasih kesempatan. Nah, kemarin saya lihat video di salah satu aplikasi ya, aplikasi video itu ya. Ada orang buat rumahnya besar, ya, tembok sekitarnya itu dibuat dari bata ringan yang kemudian ada lubang-lubangnya. Terus saya mikir, wah ini sama seperti ngasih kesempatan kepada maling ya. Akhirnya saya buat komentar di sana. Ini yang bahagia maling, ya. Karena tanpa berpikir panjang pun dia bakal kalau nyolong ya bakal naik lewat tembok itu tanpa tangga karena di temboknya ada lubang-lubang. Ya. Jadi pemilik rumah ngasih kesempatan maling datanglah ke rumahku untuk nyolong. Nah, jadi ini kan ya nggak baik ya. Jadi korban juga memberikan ruang yang cukup kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Pun juga negara, contoh ya, negara ya, contoh. Oh, kemudian PNS, karena saking senangnya negara terhadap pegawai-pegawai negeri itu, akhirnya sudah gajinya dinaikkan 500 kali lipat. Maaf, 500%. Awalnya contoh gajinya 4 juta menjadi 5 kali lipat 500%, 20 juta. Kurang lebih segitu contoh ya. Maka ini akan menjadikan kesenjangannya yang cukup tinggi dengan masyarakat golongan bawah. Ya, mungkin nggak ada terjadi pergeseran perubahan di masyarakat kita. Mungkin saja. Karena sebelumnya 4 juta menjadi 20 juta, ini contoh ya. Sebelumnya 4 juta menjadi 20 juta, maka mungkin nggak mereka hidupnya akan, wah aku beli ini, beli itu, dan sebagainya. Sehingga di masyarakat kelihatan kesenjangannya. Nah, muncullah kemudian orang, ini ngasih kesempatan ke orang-orang lain untuk melakukan kejahatan. Yang bertekad untuk jahat, semakin kemudian dia semakin punya kesempatan untuk melakukan itu. Nah, sehingga kesimpulan dari poin 1 adalah kejahatan nggak bisa lepas dari soal ekonomi, soal politik, soal sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Anda, ya sekali lagi Anda, kumpul sama teman-teman, tiap hari satu kos ya, Anda makan tempe, teman Anda makan daging terus, tiap hari makan daging. Kira-kira yang emosi siapa? Yang makan tempe. Kemungkinan ya, karena tiap hari teman kurek makan daging. Hokben, McD, KFC tiap hari. Saya nasi saduan. Kalau nasi saduan itu saya sering gresik ya. Nasi saduan itu nasi yang apa ya kayak nasi kucing itu, tapi lebih banyak nasinya murah ya. Jadi saya dulu pernah ngekos di Gresik itu sama kawan saya sering makan nasi saduan karena dulu saya memang orang enggak punya, makannya ya makan pinggir jalan di warung yang banyak orang apa namanya ojek lah dan sebagainya ke situ untuk makan, namanya nasi saduan. Nah, oke, next berikutnya. Kriminologi kritis dalam memandang kejahatan di Indonesia. Melihat kejahatan dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Ya, makanya tadi kaitannya dengan apa namanya, kalau PNS kemudian gajinya dinaikkan menjadi 5 kali lipat, nah, kemudian ini akan menimbulkan kesenjangan yang begitu jauh dan saya yakin angka kejahatan akan semakin meningkat. Kecuali memang kalau negara mau mensejahterakan, salah satunya adalah PNS yang membantu negara dalam soal pemerintahan itu, maka harus
diiringi dengan hal-hal lainnya ya, kepada masyarakat golongan bawah. Nah, jadi kalau semua adil, semua rata di masyarakat, baik soal kemakmuran, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya, saya yakin kemudian angka kejahatan akan semakin turun. Oke, next berikutnya. Kejahatan dan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial identik dengan persoalan kemiskinan, ya. Kemudian kemiskinan inilah yang memberikan perbatasan seorang untuk mencapai nilai-nilai kemakmuran dan kesempatan untuk mendapatkan kemakmuran. Karena karena faktor kemiskinan itu dia menggapai kemakmuran, ya. Itu ada yang kemudian berpikir cepat, ada yang berpikir kemudian aku lalui dengan pelan-pelan saja, ya. Ada yang kemudian berpikir aku ingin cepat dan secara langsung, ya. Maka kemudian mungkin bisa jadi dia berpikir untuk melakukan kejahatan itu. Nah, agar kemudian dia segera dapat. Nah, miris ya ketika kemudian ada orang kemudian di berita itu ya, dia minta HP ke ibunya nggak ngasih uang 300.000, rumahnya dibakar. Si anak laki-laki ini bakar rumah ibunya. Coba bayangkan. Ya. Dan banyak juga kes-kes yang lainnya seperti itu. Ya. Kemudian akibatnya manusia Indonesia yang berada dalam situasi tersebut cenderung melakukan kejahatan sebagai jalan pintas. Nah, saya sebut untuk menggapai secara cepat itu, maka dia harus melakukan tindakan-tindakan itu. Ya. Saya merasakan, ya, bahwa kemudian untuk menggapai kemakmuran itu butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau cepat, saya cepat kaya. Saya masuk UMM itu tahun 2009. 2009. Saya masih sekolah S2. Kemudian beli motor sendiri 2011. Ya, beli sendiri ya, dua kendaraan itu motor itu 2011 untuk saya dan istri. 2014 punya rumah. Dulu almarhum Pak Sulardi itu ngomong ke saya begini, Mas, di fakultas ini yang paling cepat punya rumah itu sampean. Jadi Pak, saya bilang, jadi Pak, terima kasih. Rumah saya KPR Pak, gitu ya. Meskipun sertifikat tanahnya saya sudah pegang. Ya, punya strategi sendiri gimana caranya sertifikat tanah pegang, sementara itu rumah itu masih pinjam bank sampai tahun 2024 ya. Sekarang sudah berjalan 6 tahun. Nah, 2000 kemudian nyicil sedikit ya. Ya, bekerja di kampus, kemudian gaji kemudian diatur secara baik, kemudian dapat HR dari bimbing magang, bimbing skripsi dan sebagainya kita kumpulkan, kemudian nambah di rumah dan lain sebagainya. Ya, kemudian 2000 sekian, kemudian nambah yang lainnya dan sebagainya, anak sekolah dan sebagainya. Merasakan itu, ya, perjuangan daripada kemudian garong dan sebagainya. Ya, secara cepat kemudian langsung rumahnya tingkat 3 dan sebagainya. Ya. Tapi sebagian di masa kita jangan kemudian berpikir orang yang tiba-tiba kemudian nggak punya, tiba-tiba kemudian rumahnya magrong-magrong, bisa jadi karena warisan dan lain sebagainya. Ya, saya nggak mau berpikir jelek soal itu. Oke, next. Sehingga kemudian kemiskinan merupakan faktor pendorong adanya kejahatan. Ya, saya masih I believe it, saya masih percaya itu. Kemudian yang soal kritis adalah kenapa kemiskinan itu ada upaya untuk memiskinkan, memelaratkan. Siapa yang melakukan upaya-upaya itu? Mari kita renungkan, siapa yang berusaha untuk memiskinkan kita? Ya. Kalau kita miskin, maka kita menjadi bangsa yang nggak pinter, menjadi bangsa yang bodoh. Karena miskin, kita akan sulit menggapai soal pendidikan. Ya toh? Dampaknya sistemik. Ya. Kayak kemudian balok-balok yang disusun yang ketika dijatuhkan satu, balok-balok yang lain jatuh semua. Ya begitu memang. Jadi gambaran-gambaran siapa yang memiskinkan kita, itu mari kita berpikir bahwa yang berusaha memiskinkan kita, menjadikan bangsa kita bodoh adalah mesti orang di luar Indonesia itu. Ya, mesti negara lain yang berusaha untuk memiskinkan kita. Karena kita gemah ripah lojinawi, ya,
Ya, lagunya siapa itu? Kus-Pus kalau nggak salah. Tongkat kayu dilempar kemudian jadi tanaman. Ya. Tongkat batangnya tanaman aja dipotong, tanam aja tumbuh. Ya. Batangnya pohon dipotong, singkong itu dipotong, tanam tumbuh. Jadi kita kaya soal itu. Makanya kemudian untuk mengeruk salah satu kekayaan itu ya gemaribah tadi itu ya. Kemudian kita harus dimiskinkan agar kita bodoh, agar bisa diambil sumber daya alam kita itu. Nah, kemudian kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan korbannya demikian banyak ya. Kemudian upaya memiskinkan tersebut muncul dari kejahatan-kejahatan yang melembaga dan terstruktur. Yang berkisar pada bentuk-bentuk perbuatan. Ada sebagian orang yang kemudian selain dari orang-orang luar itu yang kemudian berusaha memiskinkan kita. Ya koruptor salah satunya. Ya, 2 menteri yang tertangkap. Ini menjadi kabar baik ya. Menjadi kabar baik untuk KPK ya. Meskipun Ketua KPK Firly Bahuri yang saat ini sebelum naik pun juga banyak yang meragukan soal kemampuannya itu, ternyata ya sekelas menteri disikat. Nah, berikutnya, kejahatan-kejahatan tersebut disebut sebagai kejahatan inkonvensional atau non-konvensional. Tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya, ini yang terakhir. Pendapat Paul Ormrod tahun 2002. Keadaan ekonomi sebaik apapun memang tidak bisa menghilangkan perbuatan kriminal. Jadi meskipun masyarakat itu merata, ya merata. Kalau menurunkan iya, ya kalau menurunkan angka kejahatan iya, kesejahteraan merata. Tapi mesti dan pasti ada beberapa yang menyimpang. Ya, mesti dan pasti ada beberapa yang menyimpang. Nah, bukan soal kemudian dia sudah sejahtera kemudian tidak menyimpang, tapi soal dia masih punya keinginan yang lain. Manusia kan begitu. Oh, aku pengen punya mobil, ya. Oh, beli dong mobil 50 juta. Next, lihat orang lain, mobilnya kok bagus ya, dia baru beli. Oke, aku tak beli mobil lagi. Dia berusaha untuk korup di tempat kerjanya, contoh. Nambah mobil. Oh, tetanggaku kok beli itu ya tanah lagi ya. Akhirnya dia di kantornya korup lagi. Ya, untuk beli tanah. Nah, oh, aku kok dengar tetangga agak jauh temanku itu kok selingkuh, punya istri 2 gitu ya. Dan istri simpanan, akhirnya dia ikut juga kriminal terhadap istrinya. Ya. Kemudian begitu seterusnya. Jadi ibaratnya rumput tetangga itu mesti hijau. Tinggi-tinggi hijau ya. Rumput tetangga tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi hijau ya. Jadi ilalang-ilalang rumah tetangga itu. Jadi mesti hijau. Ya kalau kita berpikir kayak gitu ya akhirnya berlomba-lomba ya. Ya, berlomba-lomba dengan tetangga itu. Ya nggak usah gitu mikirin kita punya jalan hidup masing-masing. Ya ngapain kemudian ngikut-ngikut gaya tetangga. Ya, wong kita nggak bakal melompati jalurnya tetangga kok. Tetangga pun nggak bakal melompati jalur kita. Jadi ya kita harus bahagia dengan hidup kita masing-masing. Nah, karena perbuatan kriminal tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi, tapi jika meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari alasan ekonomi, maka kontrol terhadap perbuatan tersebut akan semakin sulit. Ya. Kedua, berperilaku jahat bukan monopoli rakyat miskin karena desakan ekonomi, tapi juga dilakukan oleh para selebritas dan kaum elit negeri ini. Akan menjadi berbahaya jika orang tidak lagi malu atau risih melakukan perbuatan melanggar hukum. Ya, orang-orang yang ditangkap KPK dada-dada, senyum-senyum, brengsek gitu itu ya. Ya, saya kok ngikut Sujiwo Tejo itu. Jadi kalimat-kalimat marah itu belum tentu nilainya negatif ya. Jadi saya mengatakan mereka yang koruptor itu yang kemudian dada-dada di kamera itu kemudian saya sebut brengsek itu ya bukan berarti nilai yang apa yang saya sampaikan itu minus. Ya, tapi menjadi positif untuk kita menghargai orang-orang kayak gitu itu kurang ajar. Nah, kita boleh kok punya kemarahan-kemarahan gitu pada orang-orang jahat-jahat itu. Nah, tapi ada batas-batasnya. Ya, saya pikir melebihi batas itu ya bukan wewenang kita,
Sudah menjadi wewenangnya negara soal itu. Oke, next berikutnya. Selesai. Nah, kalau kalian betul-betul melihat video saya, ya, maka kalian dan tidak kemudian asal buka link Google Form, mengisi pertemuan sekian tanpa melihat video. Ada kayak gitu ya, mesti ada. Ya, coba untuk pertemuan, bukan coba ya, tapi pertemuan 5, 6, 7 itu karena kalian mahasiswa mengulang di kelas saya, maka ada baiknya saya tambahkan dengan PDF kriminologi yang pernah saya dapat banyak ya berbab-bab itu. Pertemuan 5, 6, 7 diganti kalian menerjemahkan file PDF kriminologi yang saya bagikan. 3 bab saja, ada banyak bab di sana. Kalian terjemahkan 3 bab saja. Cara menerjemahkannya gampang ya, kalian blok saja. Ada Google Translate, tapi yang lebih baik itu ada Bing Translator. Buka aja www.bing.com kalau nggak salah, atau Bing Translate gitu ya, Bing Translate di Google, nanti keluar kok di sana. Kemudian kalian terjemahkan, pelajari, dan kalian resume. Resume-nya dalam bentuk bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Jadi PDF-nya itu kalian translate dulu. Setelah kalian translate 3 bab saja. 3 bab ini untuk menggantikan 3 pertemuan 5, 6, 7. Kemudian diresum. Ya. Pak, teknis resumnya gimana? Terserah kalian ya. Sudah semester berapa ini ya, mengulang ya. Jadi saya nggak daki-daki kemudian harus begini enggak. Pokoknya resumnya terserah kalian sebaik mungkin, sebaik yang kalian mampu. Kemudian dikirim ke email saya. Email saya nukmana42@gmail.com. Email saya nukmana42 NUKMANA 42@gmail.com. Nanti kalau masih nggak bisa ngirim dan sebagainya, coba saya di Japri ya. Kemudian file PDF itu sudah saya masukkan Google Drive dan kalian bisa mendownload melalui deskripsi video ini. Jadi di bawah video ini itu ada deskripsi video dan di sana ada link presensi. Jangan lupa presensinya langsung 4 kali ya. Pertemuan 5, 6, 7 dan pertemuan ke-8. Ya. Sekali lagi presensinya kalian presensi pertemuan 5, 6, 7 dan kemudian pertemuan ke-8. Adapun kalau kalian tidak memenuhi tugas ini, maka presensi kalian yang pertemuan 5, 6, 7 itu saya hapus. Pak, kapan mengumpulkan PDF-nya itu? Dikumpulkan sampai sehari sebelum UAS. Ya, panjang tuh waktunya. Jadi saya pikir nggak menyulitkan kalian. Sekali lagi, dikumpulkan sehari sebelum jadwal UAS kriminologi. Ya. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup pada pertemuan 8 ini. Insya Allah segera saya buatkan pertemuan 9, 10, dan seterusnya itu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.